semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Amalia Hasubi dengan NIM S1B02410072 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum pidana dan kriminologi, dimulai dari relevansi hukum pidana dengan kompetensi calon guru, terus juga konsep dasar hukum pidana dan kriminologi, sejarah hukum pidana, asas-asas hukum pidana, terus jenis perbuatan pidana dalam KUHP, terus penanganan kasus pidana, pertanggungjawaban pidana, dan jenis pidana atau hukuman dalam KUHP. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi hukum pidana dengan kompetensi calon guru PPKN. Yang pertama itu ada profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Yang pertama itu ada profesional. Profesional sini guru harus menguasai materi yang akan diberikan kepada anak murid, seperti norma, moral, dan juga nilai. Yang kedua itu ada pedagogik. Di sini guru harus berkreatif dalam menentukan pembelajaran, misalkan kayak pembelajaran yang tidak membosankan bagi anak murid. Terus selanjutnya itu ada kepribadian. Di sini guru harus bersikap sopan santun, beretika agar anak murid bisa mencontohi apa yang guru itu berikan. Yang keempat itu ada sosial. Sosial di sini itu guru harus berinteraksi kepada anak murid, kepada sesama guru, dan juga kepada wali murid. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, tujuan hukum pidana itu ada 3. Yang pertama itu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Fungsi hukum pidana itu ada 2, sebagai social engineering dan social control. Di sini sifat hukum pidana itu bersifat publik atau berlaku untuk semua. Terus juga jenis hukum pidana itu ada 4. Yang pertama itu ada bentuk, sumber, substansi atau isi, dan wilayah. Yang pertama itu dari bentuk. Di sini bentuk itu ada 2, ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Sumbernya itu ada 2, yaitu khusus dan juga umum. Yang ketiga itu ada dari substansi atau isi. Di sini itu ada 2 juga, ada formil dan juga material. Yang keempat itu ada dari wilayah. Yang pertama itu ada lokal, internasional, dan nasional. Terus juga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, hubungan hukum pidana dengan kriminologi itu saling berkaitan karena kriminologi yang membantu hukum pidana untuk mencari penyebab kejahatan tersebut. Selanjutnya itu sejarah hukum pidana. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada pada masa kerajaan, pada masa penjajahan, dan pada masa kemerdekaan. Yang pertama itu ada pada masa kerajaan. Di sini saya mengambil Kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai dengan 1645 yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, di tempat di Karta dan Pleret. Peristiwa ini Sultan Agung memperkuat sistem pemerintahan dan hukum, dan pengaruh Islam semakin kuat dalam sistem peradilan. Nah, ciri-ciri hukum yang ada di Kerajaan Mataram ini itu yang pertama itu pelanggaran terhadap hukum dan juga pelanggaran terhadap raja. Hukum pidana meliputi hukuman mati, terus juga potong anggota tubuh, denda, kerja paksa, dan juga pengasingan. Yang kedua itu pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda datang ke Indonesia dan menetapkan KUHP dari Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht
yang disahkan pada pada 1 Januari 1918. Di dalam KUHP Belanda ini itu bersifat kolonial dan diskriminatif dan juga banyak mengatur delik terhadap pemerintah. Yang ketiga itu ada pasca kemerdekaan. Pada pasca kemerdekaan tahun 1945 masih menggunakan KUHP Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht, dan pada akhirnya tahun 2022 DPR mengesahkan RKUHP yaitu KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku pada tahun 2026. Selanjutnya itu ada asas hukum pidana dan kriminologi. Asas hukum pidana itu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem pidana suatu negara. Asas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu asas legalitas, asas teritorial, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan juga asas universalitas. Yang pertama itu ada asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang dan aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Yang kedua itu ada asas teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan rakyat. Nah, negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya, dan oleh sebab itu negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Selanjutnya itu ada asas nasional pasif. Asas nasional pasif adalah berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara atau orang asing. Selanjutnya itu ada asas nasional aktif. Asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Contohnya seperti kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia di luar negeri, maka bisa diproses dengan KUHP di Indonesia. Selanjutnya itu ada asas universal. Asas universal adalah asas yang menitik beratkan pada kepentingan hukum internasional secara luas, atau makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun, seperti terorisme. Selanjutnya itu ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilakukan maka diancam sanksi pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana ini ada 2, yaitu yang pertama itu subjek dan yang kedua itu objek. Yang pertama itu subjek itu adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kesengajaan atau dolus, atau kelalaian atau kulpa. Dan yang kedua itu ada objek. Objek adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah atau fakta yang dapat dilihat dari bukti secara nyata. Seperti perbuatan manusia, akibat dan perbuatan, hubungan sebab akibat, dan keadaan atau situasi tertentu. Nah, jenis perbuatan pidana ini itu ada 7. Yang pertama itu ada tingkat keseriusan. Tingkat keseriusan ini dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan itu merugikan orang lain, kalau pelanggaran itu merugikan diri sendiri. Yang kedua itu cara melakukannya. Cara melakukannya itu ada aktif dan pasif. Yang ketiga itu ada sifat penuntutannya. Sifat penuntutannya ini itu ada 2, ada yang bersifat biasa dan juga aduan. Kalau biasa ini itu seperti pencurian, dan kalau aduan ini seperti melaporkan orang apabila melakukan pencemaran nama baik. Nah, yang keempat itu ada waktu melakukan. Waktu melakukannya itu ada seketika, berlanjut, dan berkesinambungan. Dan selanjutnya itu ada bentuk kesalahan.
Bentuk kesalahannya itu ada dua, yaitu sengaja atau dolus dan kelalaian atau culpa. Selanjutnya itu ada pelaku. Pelaku itu ada tiga, yaitu ada umum, khusus, dan korporasi. Kalau umum itu bersifat pencurian, terus kalau khusus itu ada korupsi, dan yang terakhir itu ada pelaku. Pelaku itu ada yang bersifat individual dan juga kolektif. Selanjutnya itu ada proses penanganan hukum pidana. Proses penanganan hukum pidana adalah rangkaian tahapan atau mekanisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani suatu perkara pidana sejak peristiwa hukum itu terjadi hingga putusan pengadilan yang dilaksanakan. Nah, proses ini mencakup kegiatan penyelidikan untuk mencari TKP dan penyidikan untuk mencari pelaku oleh kepolisian. Dan juga melakukan penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh pengadilan, serta pelaksanaan dan pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas, dengan tujuan menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan. Selanjutnya itu ada pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban adalah syarat seseorang bisa dihukum atau harus bisa dianggap bersalah secara hukum, dan juga dia harus waras dan juga cukup umur. Nah, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban itu ada, yang pertama itu umurnya itu minimal 18 tahun atau bisa juga 16 tahun untuk kejahatan tertentu. Selanjutnya itu sehat jasmani dan rohani atau tidak gila. Yang ketiga itu ada tidak dipaksa atau dalam tekanan yang luar biasa. Nah, selanjutnya itu ada orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban itu ada anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Sama sekali itu nggak bisa. 12 sampai 18 tahun itu ada proses khususnya, dan juga ada orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dan juga korban paksaan. Apabila dia dipaksa dan terancam nyawa keluarganya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jenis pidana dalam KUHP itu ada 5. Yang pertama itu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan juga pidana tambahan. Pidana mati ini itu dieksekusi dan hanya untuk kejahatan yang terekstraordinir. Yang kedua itu ada pidana penjara dimulai dari 1 hari sampai dengan 20 tahun. Atau bisa juga diperpanjang. Terus yang ketiga itu ada pidana kurungan. Maksimalnya ini 1 tahun dan untuk kejahatan ringan saja. Terus juga pidana denda ini itu bayar uang yang telah disepakati. Selanjutnya itu ada pidana tambahan. Pidana tambahan ini yaitu pencabutan hak atau perampasan barang. Selanjutnya itu ada pidana untuk anak. Pidana untuk anak ini itu seperti pembinaan, bimbingan, terus juga perintah melakukan kegiatan positif, atau kurungan khusus anak maksimal itu 10 tahun. Dan juga yang tidak boleh dilakukan pada pidana untuk anak ini yaitu pidana mati dan penjara umum. Selanjutnya itu adalah pidana mati. Pidana mati ini hanya dilakukan apabila melakukan kejahatan yang luar biasa seperti terorisme, pembunuhan massal, dan narkotika skala besar. Nah, prosesnya ini ada dimintaan kasasi, review, dan gerasi harus dilalui, dan eksekusi dengan tim tembak jika gerasinya itu ditolak. Dan banyak negara ini sudah hapus pidana mati ini, tapi di Indonesia masih terpakai. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, bye-bye.